Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus yang ada di grup GIC ini. Saat ini kita akan melaksanakan renungan pagi. Terlebih dahulu kita angkat dulu satu pujian ya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar ya Bapa, benar ya Yesus. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan apapun yang kami sudah miliki, dengan apapun yang akan terjadi, dengan apapun yang sedang terjadi Bapa dengan kehidupan kami. Kami mau selalu Tuhan menyenangkan Engkau. Bapakku yang baik, Bapakku yang sangat baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan renungan pagi. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di grup GIC ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut renungan-Mu, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Teman-temanku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2, teman-teman boleh buka ayat Alkitabnya. Bisa juga dari Android mungkin ya, dari Alkitab juga langsung boleh. Saya tunggu. Roma 5 ayat 2. Oke. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 2. Begini firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi saya akan bacakan Roma 5 ayat 2.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Teman-temanku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya akan membuat judul perikopnya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu selamat karena iman. Pada suatu kesempatan Tuhan Yesus pernah menyatakan, ya teman-teman, jika kita tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil, maka kita tidak layak untuk masuk kerajaan sorga. Ya, di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, Yesus mengatakan, kalau kita tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil, kita tidak akan pernah layak untuk menerima bagian dari kerajaan sorga. Mengapa demikian, teman-temanku yang terkasih? Karena seorang anak yang kecil ialah memiliki hati yang tulus, hati yang masih polos. Kalau kita bisa melihat anak-anak kecil, ya, dia masih polos, masih lurus-lurus aja pemikirannya. Kalau kita bisa lihat, mungkin anak kita mungkin ada ya, kalau ada mungkin anak saudara, sepupu ya, atau ada anak tetangga yang kecil. Saat anak kecil ini dia merindukan kehadiran ayahnya, yang dimana ayahnya ya atau orang tuanya bekerja jauh dan pulangnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, ya pulangnya jarang pulang gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak kecil ini, saat dia merindukan ayahnya ataupun orang tuanya yang kerja jauh, perhatikan saudara-saudara, langkah kaki orang tuanya yang datang pun, dia itu tahu kalau itu adalah ayahnya yang datang. Saat mungkin motornya, ya naik motor atau naik mobil, dia itu tahu kalau itu mobil ayahnya yang datang atau motor ayahnya. Saya juga ingat, ya, karena ayah saya juga dulu bekerja sebagai nahkoda kapal yang 2 minggu sekali datang, 2 minggu sekali pulang ke rumah. Jadi saat dia pulang gitu ya, saat ada langkah kaki, saya itu tahu kalau itu adalah ayah saya yang datang. Saat dia buka pagar gitu ya, saat dia buka pagar seret gitu, saya tahu kalau itu yang buka pagar itu adalah ayah saya. Saat ayah saya juga bilang shalom, padahal cuma bilang shalom. Saya dari kejauhan ya, saya dari kamar gitu, tahu kalau itu adalah ayah saya. Dan betul saja, itu adalah ayah saya yang datang. Nah, mengapa demikian saudara-saudaraku yang terkasih? Karena anak kecil masih polos. Karena anak kecil masih tulus hatinya. Nah, seperti itulah kita yang diumpamakan oleh Yesus. Kita akan mendapatkan bagian dari kerajaan sorga apabila kita mau selalu rindu. Ya, selalu rindu menanti-nantikan kedatangan ayah kita. Kedatangan orang tua kita yang bekerja jauh. Sehingga saat waktunya tiba, kita tahu kalau itu adalah orang tua kita yang datang. Dan benar saja, bukan orang lain. Jadi teman-temanku yang terkasih, Yakobus juga menjelaskan apa yang disebut bukan iman yang menyelamatkan. Apa gunanya jika seorang mengatakan ia mempunyai iman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Iman juga tanpa perbuatan sama dengan kosong. Ya, sama dengan kosong. Itu artinya kita beriman kalau kita akan bertemu dengan Yesus pada suatu saat nanti di surga. Namun kita juga harus merindukannya, ya teman-teman. Merindukannya di sini maksudnya artinya adalah kita melakukan firman Tuhan. Merindukannya kita dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita sama dengan kita merindukan Tuhan. Kita beriman dan juga kita merindukannya untuk kita bisa dapat bertemu dengan Dia suatu saat nanti. Dan itu bukanlah iman yang kaleng-kaleng seperti orang anak muda bilang. Itu bukan iman kaleng-kaleng. Ya. Kita merindukan Tuhan dan kita pasti akan mendapatkannya. Dan kita pasti akan menemukannya.
Dan suatu saat nanti, apabila kita tekun, kita taat kepada firman Tuhan, kita bertekun merindukannya, iman itu pasti kita akan bertemu dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru saja mengenal Yesus Kristus secara pribadi, ya, yang baru saja mengenal Yesus, yang dulunya non-Kristen, pegang kuat apa yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepadamu. Jangan pernah lepaskan. Saya mau katakan, apapun yang dunia katakan, apapun dunia berikan, apapun dunia akan tawarkan kepada kita, baik itu ada masalah, baik itu ada problema, materi, ya, sosial kita bisa terganggu karena kita mengikuti Yesus. Ya, banyak yang membuli, banyak yang mengejek. Jangan pernah goyah saudara-saudara. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan bahwa kita adalah bagian dari pemilik kerajaan sorga. Amin saudara-saudara. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang melaksanakan aktivitasnya untuk pada pagi hari ini, tetap semangat, andalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.